Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Bilqis Khairul Rahmadinah, NIM 062. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 1. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna dan mulia. Allah menciptakan manusia yaitu ahsanut taqwim, yang berarti sebaik-baik cipta dan menundukkan alam semesta beserta isinya bagi manusia, agar manusia itu dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Yang pertama, hakikat manusia sebagai bashar. Bashar itu diambil dari kata basyaroh yang berarti kulit, karena kulit manusia yang tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Al-Bashar itu mengandung arti bahwa manusia itu akan berketurunan, yaitu mengalami reproduksi seksual. Hakikat manusia sebagai Al-Bashar yaitu manusia sebagai makhluk biologis yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk-makhluk biotik lainnya. Akan tetapi manusia itu diciptakan dengan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia sebagai bashar itu sebagai makhluk biologis serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya, yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, reproduksi seksual, dan kebutuhan lainnya. Kata al-bashar itu ditujukan oleh Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya, tak tanpa terkecuali. Begitu juga kepada Nabi dan Rasul, yang menandakan bahwa Nabi dan Rasul juga manusia pada umumnya, yang membutuhkan makan, minum, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap penjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah dalam Tuhannya. Yang kedua, yaitu hakikat manusia sebagai al-insan. Al-insan itu berasal dari kata al-uns yang berarti jinak, lemah lembut, harmonis, tampak. Dalam Al-Quran, al-insan ini sudah disebut sebanyak 65 kali. Kata al-insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi aspek keduanya itu mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa. Hakikat manusia sebagai al-insan itu berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk psikis, yang artinya mempunyai potensi rohani seperti fitrah, akal, kolbi. Nah, potensi tersebut itu menjadikan manusia sebagai makhluk tertinggi martabatnya, yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Artinya, apabila potensi psikis tersebut tidak digunakan oleh manusia, maka manusia bisa saja seperti binatang atau lebih hina daripada itu. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya yaitu antara lain perbedaan fisik, perbedaan mental, dan kecerdasannya. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal 'amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abayna أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Shadaqallahul Azim. Yang artinya,
Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM 3 digit akhir 019. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 2. Yang pertama, nomor 2A, mengenai penjelasan tentang alam arwah. Alam arwah merupakan persiapan pertama dalam penciptaan manusia, di mana Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian saya akan menjawab nomor 2B, penjelasan mengenai alam barzah. Alam barzah merupakan fase di mana manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di alam kubur atau alam barzah ini, manusia akan tinggal sendiri. Dia hanya ditemani oleh ibadah mereka masing-masing. Kubur adalah taman yang merupakan taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Di alam barzah ini, manusia akan mengetahui nasibnya akan seperti apa, menjadi penghuni surga ataukah menjadi penghuni neraka. Jika dia menjadi ahli surga, maka akan dibukakan baginya pintu surga di pagi dan sore hari, sehingga ia dapat merasakan hawa surga. Sebaliknya, jika dia menjadi ahli neraka, maka akan dibukakan baginya pintu neraka di setiap pagi dan sore, sehingga dia dapat merasakan panasnya hawa neraka. Al-Bara bin Azib menceritakan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut, duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kafan surga. Kemudian diangkat ke langit dan penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu Allah, dan Allah memerintahkan pada malaikat, catatlah kitab hambaku ke dalam lam illiyin dan kembalikan ke dunia. Maka dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya dan datanglah dua malaikat yang akan bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa lelaki yang diutus kepadamu, siapa yang mengajarimu. Hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik. Maka kemudian diberi balasan, yaitu surga, diberi alas dari surga, mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga, dilapangkan kuburnya dan mendapat teman dengan wajah aroma yang baik, di mana itu merupakan amal ibadahnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dian Fardia Petika Syarif dengan NIM 2022-188. Di sini saya akan menjawab nomor 3, yaitu umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia itu akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah cuman sekedar omong kosong, tetapi kejadian yang benar-benar akan terjadi. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan kiamat tersebut akan terjadi.
Ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat tersebut akan terjadi. Ketika hari kiamat terjadi, bumi akan hancur, semua makhluk di dunia mati. Lalu Allah menghidupkan kembali manusia dari dalam kubur atau manusia yang sudah meninggal. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam itu termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit diporak-porandakan. Gunung-gunung meletus dan juga hancur dan berhamburan. Bumi berguncang dan memuntahkan isi perutnya. Lautan meluap dan menumpahkan isi perutnya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Kemudian bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Yang ada di langit itu saling bertabrakan. Kemudian para ulama mengelompokkan kiamat itu menjadi dua. Yang pertama itu ada kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra atau kiamat kecil itu terjadi kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya itu ada matinya seseorang karena sakit atau kecelakaan atau musibah tsunami, banjir, tanah longsor, gempa, dan sebagainya, masih banyak lagi. Contohnya tuh bisa diambil pada tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004 menelan korban yaitu ratusan jiwa. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar itu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta atau seluruh bumi, yang dimana dunia diporak-poranda, rusak dan juga hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam baru, yaitu alam akhirat. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM 3 digit akhir 019. Di sini saya akan menambahkan penjelasan mengenai adanya hari kiamat. Selain dari penjelasan secara filosofis, juga terdapat penjelasan dari Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dari surah tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa hari kiamat itu pasti adanya untuk datang. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Natasha Bilkisela Rahmadina, NIM 062. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu tentang apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan neraka. Orang tersebut yaitu kurang kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang kurang beriman atau tertutupnya hati tersebut, maka akan menimbulkan bahwa dia tidak meyakini kalau hari kiamat, hari surga dan neraka itu tidak ada. Dikarenakan juga surga dan neraka itu tidak bisa dilihat secara langsung atau secara kasat mata, karena kita hanya tahu bahwa surga, neraka, juga hari kiamat itu hanya ada di dalam Al-Quran. Maksudnya sudah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tetapi kita belum melihat secara kasat mata. Dan juga kebanyakan manusia yang ada di dunia ini masih belum yakin ke adanya surga dan neraka. Mengapa? Bisa dilihat secara nyata yang sekarang masih banyak orang-orang yang masih berbuat jahat dan tidak bertakut adanya neraka. Maka secara tidak langsung bisa kita lihat bahwa orang-orang tersebut bisa dikatakan orang yang tidak percaya dengan adanya surga, neraka, dan hari kiamat ataupun hari pembalasan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rayhan Laswardi. Kali ini saya akan membacakan dalil nomor 3B mengenai alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan neraka. Sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi, dan kita sebagai manusia wajib mempercayai. Hal ini sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fi kubur. Artinya,
Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Fardi Petika Syarif dengan NIM 2022-188. Berikut nomor 4. Nomor 4 yang A. Islam dalam agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga pada akhir zaman. Menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian secara istilah juga Islam itu adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah Rasulullah yang terakhir untuk umat manusia, berlaku sepanjang zaman, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma ulama. Yang berikut yang kedua ada agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian yang nomor 4B itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa majtalafal lazina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nama saya Raihan Lazwardi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 5A dan B. Yang pertama, jelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, jelaskan pengertian hadis dan as-sunnah. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. As-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk gaul atau ucapan, fiil atau perbuatan, takrir atau penetapan sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.